Stop keran. Nah, kita bisa atur, bisa muncrat ya. Nah, bisa muncrat. Mainnya di sini ya. Di sini bata merah ini mengandung kalsium ya. Jadi dia bata merah ini mengandung banyak vitamin di sini. Makanya tidak dipelur. Kalau di luar ini kita pelur ya. Pagi sampai sore hanya mendapatkan 1 jam atau 2 jam matahari, malam harinya bisa diantisipasi dengan menggunakan lampu hidroponik ya, lampu hidroponik dan pembias. Potnya ini dari semen sama bata ya? Iya. Terus pembuangan ada Ada, ada. Ini lubangnya di sini. Kalau ada pemirsa yang mau ya. mencontohkan ya? Nah, tetap ya. Kenapa saya menggunakan ini? Alasannya gini. Bata merah ini mengandung kalsium ya. Jadi bata merah ini mengandung banyak vitamin di sini. Makanya tidak dipelur. Kalau di luar ini kita pelur ya. Kita tes supaya dia tidak ditumbuhi rumput-rumput ini. Kita plester ya. Nah, ini kita kasih lubang, buangan air berlebih. Iya, 2 kanan kiri. Supaya kalau air berlebih dia keluar dari sini. Terus media tanam para pemirsa, saya melakukannya yang paling bawah dari 0 sampai kira-kira 10 cm, pecahan bata merah dan pecahan arang ya, arang kayu, bukan arang batok kelapa, arang kayu. Fungsinya kalau yang pecahan bata merah dia bisa menetralisir air, artinya air berlebih bisa keserap di bata merah. Dikala dia nggak disiram dia akan mendinginkan ya, mendinginkan media. Terus fungsinya arang kayu tentunya senyawa karbon. Ya, senyawa karbonnya ada. Jadi semua kehidupan butuh senyawa karbon. Om, kalau di lantainya ini miring atau bagaimana? Mungkin supaya bisa miring kan nanti airnya pada keluar. Enggak usah miring. Jadi kalau enggak usah, biasa datar aja. Ini saya sarankan mau nanam di atas lantai, di balkon maupun di tanah. Sama seperti ini. Kalau di tanah nggak usah dipelur supaya akarnya tembus ke dalam tanah. Kalau di atas seperti ini kita kasih lubang buangan air. Tapi kalaupun di tanah seyogianya juga sama, tetap dikasih lubang air. Apabila hujannya terus kan kita nggak kasih atap, kita kasih tutup, dia tetap airnya tetap bisa tidak berlebih air. Kalau hujannya deras. Enggak ada, hanya ini aja. Hanya 2 ini aja? Iya, hanya 2 aja. Dan nggak usah lantainya di dalam miring ya? Enggak usah. Nah, kita review yang ini, Mas. Nah, ini contoh ya. Ini pohon anggur Jupiter. Ya. Jupiter ini yang juara satunya mudah buah, walaupun buahnya tidak besar, tapi dia punya banyak kelebihan. Kelebihannya dia tahan terhadap hama. Ya. Terus dia mudah dibuahkan, dia rasanya manis, rasa mangga. Seger ya, ada yang kadang-kadang rasa ceri, ada rasa mangga, permen, ada cesnya begitu. Nah ini contoh nih, udah umur 2,5 tahun. Pakai Rootstock Isabella. Ini dulunya saya sambung pakai Rootstock Isabella. Kalau sebenarnya kalau on-road kuat nggak sih Om Jupiter? On-road saya belum membuktikan. Saya tidak bilang kuat dan tidak karena saya belum membuktikan. Tapi pernah dengar ada teman yang ada, bahkan kebanyakan penggemar anggur, maksudnya pecinta anggur, yang root up dia nggak mau, alasannya begitu dia besar, buahnya banyak, nggak kuat, mati. Iya, seperti perakaran nggak kuat lah ya. Katanya, tapi saya belum membuktikan. Semuanya di sini, semuanya sambungan ya, semua hasil graftingan. Ini bisa dilihat di sini semuanya buah. Ini nanti kalau jadi, nah ini gosong ya para pemirsa, ini overdosis pupuk. Nah ini hasilnya gosong. Pupuknya apa sih? Ini pupuknya saya menggunakan MKP Keno 3. Nah ini. Takarannya saya biasa setengah sendok MKP, setengah sendok Keno 3 dengan 5 liter air. Tuh kita siramkan ya. Sendok makan. Sendok makan. Itu membuktikan ini contoh nih. Nah ini Dickson ya. Dickson masih muda pun dia berbunga. Ini masih muda banget. Umurnya berapa? Ini umurnya seumuran dengan pot yang dibikin. Jadi mulai dari bulan September. Kalau sekarang Januari, 2021. Ya September berarti hitungan Oktober, November, Desember, Januari 4 bulan. Ini berbunga. Nah ini dirubutin sama madu kelanceng ini. Nah. Mengganggu nggak sih Om? Madu kelanceng, justru dia bagus ya. Saya menanam madu kelanceng juga untuk membantu proses penyerbukan. Dia tawonnya sangat kecil ya, nggak menakutkan, dia nggak gigit. Aman ya? Aman. Kita lihat di sini Mas. Selamat datang Pak. Sabar Pak ya. Nah ini contoh Coacella. Coacella. Jadi kalau nanam anggur yang gampang-gampang buah, jangan yang sulit. Nah ini Coacella. Ini Coacella bibitnya kalau datang ke sini 100.000, kalau dikirim 110.000, yang 10.000 ongkos packing. Nah ini contoh nih Jupiter di pot, ini juga masih muda juga. Ini buahnya banyak. Nah ini buahnya. Nah, ya. Buahnya banyak.
Oke Om, kalau untuk Jupiter itu katanya ada Jupiter USA, Ukraina, ada yang gede, ada yang kecil tuh, benar nggak? Yang saya lihat hampir sama ya. Cuma bedanya kalau USA itu dia panjang ke bawah, terus dia seedless-nya lebih banyak. Kalau semua Jupiter namanya Jupiter seedless, tapi yang saya tahu ada bijinya. Kadang ada kecil, kadang gede, kadang memang nggak ada. Tapi kalau yang Ukraina itu lebih berat, buahnya itu kalau diangkat lebih berat, lebih keras. Dia harus dijarangin ya, harus penjarangan. Kalau Ukraina kalau enggak dia akan berdesakan. Tapi kalau yang Amerika itu dia nggak usah penjarangan, nggak masalah kayaknya. Dia panjang-panjang. Saya punya dari Mas Firman, dari yang USA dari Mas Firman. Kalau yang Ukraina dari Om Ipul Barber. Nah ini contoh lagi sini Mas, Bogat. Ya. Nah, diantaranya yang muda buah Bogat ya. Ini Bogat muda buah. Bogat atau Bugatti Om? Oh bukan Bogat, maaf, Harol. Ya. Salah ngomong Harol. Nah ini Harol. Ini masih udah buah yang kedua nih. Tapi waktu dia buah dia pas sakit, jadi dia nggak maksimal buahnya. Nah ini rasanya aneh Bu, rasanya mirip cepluan. Jadi untuk jenis Harol nih saya kurang recommended. Kenapa? Rasanya mirip cepluan. Sebenarnya cepluan enak loh itu. Enak, ya enak, cepluan enak. Tapi untuk kecepatan kalau pemula cocok lah ya, karena dia cepat buah. Nggak perlu nunggu bertahun-tahun, cukup 5-4 bulan udah buahnya. Ya. Sistem penyiraman ini ada pipa di atas. Oh iya, ini hanya suka-suka aja, pemirsa nih. Kalau ada yang mau Iya, ini bisi boleh. Ini teteh. Ini pakai pipa paralon setengah in para pemirsa ya. Ini setengah in. Nah, terus kita sambung ke sini, kita bisa bikin tetes. Nah, ini kita lihat, kita terserah kita nih dikasih apa namanya? Stop kontaknya di sini. Namanya kran, stop kran. Nah, kita bisa atur, bisa muncrat ya. Nah, bisa muncrat. mau di mainnya di sini ya? Ya, di sini bisa hanya Caranya main di sini ya? iya, bisa netes saja. Nah, Bibitnya mau kecil mau gede. betul ya, kita Main di sini. bisa netes saja, bisa Biasanya berapa menit? suka-suka kita. Jadi kalau ini hanya untuk edukasi. Nggak harus seperti ini ya. Jadi tidak harus. Di tempat saya itu semuanya tidak harus. Irigasi tetes ini Pak. Nah, jadi suka-suka yang punya. Airnya air pump atau air? Air tanah, air pump boleh, air tanah boleh. Kalau di sini airnya air tanah. Jadi masuk ke itu ke tertoren gitu. Iya, mas toren air kita salurkan ke sini. Ini untuk mandi ya, untuk ini semuanya bisa. Setengah inch. Iya. Nah ini contoh ara 15. Nah ini sini. Ara 15 juga mudah buah ya. Ini tidak dibuahkan, dia keluar buah sendiri. Kita biarkan. Iya, ini. Nah, Berapa dombel Om? satu aja. Ini artinya dia mudah buah ya, karena tidak dibuahkan keluar bunga. Sama, ini jenis katra juga kayaknya mudah buah. Ini Podasen pruning, katra ini Jepang, kalau dari kata-katanya kayak Jepang. Kalau dari Indonesia, nggak tahu nih katra India. Ntar saya cari WA-nya. Ya. ini jenis katra ini juga kayaknya gampang karena baru Podasen pruning ya, potong pertama supaya dia membuat sekunder gitu ya, dia keluar bunga. Ini bunganya. Ini ya, kalau itu apa? Tadi udah dibahas. Nah ini belum, ini jenis tran, ini mah muda ya. Configuration. Nah yang kecil-kecil kita buangin. Saat seperti ini para pemirsa, saatnya kita buangin penjarangan ya, yang jelek-jelek kita jarangin. Yang mengarah ke dalam, yang tidak mengarah keluar kita buang. Ini besar ya. Iya, kita bersihin dulu biar buahnya sempurna. Nah seperti ini. Nah ini sama. Nah kita lihat, nah ini kalau nggak usah penjarangan kan udah jarang sendiri, bagus nih. Pakai UV Om ini atasnya. Pakai UV, bukan, pakai spandek plastik. Pandai plastik. Kalau UV dia umurnya pendek, baru 2 tahun, apalagi kalau ada kucing berantem ya, jebol. Kalau ini harga beda dikit, lebih mahal dikit, tapi kekuatannya bisa 8 tahun. Berapa harganya Om? Murah ini 130.000. 1 meter kali. 1 meter. Kali berapa saya nggak tahu. Oh, pakai per lembar. Jual adanya di Mega Baja, kalau di toko-toko material biasa nggak ada, adanya di Mega Baja. Penampaknya hulu ya. Iya, suka-suka, bisa buat jaringan, bisa hulu. Campuran ya. Terus para pemirsa, nah ini rahasia ada satu juga. Kalau Anda kurang sinar matahari ya,
bisa dibantu dengan lampu hidroponik dan pembias. Ya. Pembias itu artinya lampu hidroponik terus kita kasih pembias. Nah, kita buktikan di sini. Ada. Nah, ini di atapnya ini tidak menggunakan spandek ya. Ini pakai led transparan ya Om ya? Betul, ini menggunakan apa seng apa ya? Atau apa ini namanya atapnya? Ya, yang plastik, yang plastik tidak transparan. Ini seng ya. Artinya tidak ada matahari tembus. Ya, nggak masuk. Tapi bisa dilihat di daunnya, ya. Gede-gede dan gemuk ya, subur. Ya. Ini subur, ini subur banget. Nah, montok-montok daunnya termasuk pohonnya. Kenapa? Karena saya pasang lampu hidroponik mungkin ya. Itu lampu hidroponiknya. Oke, oke saya nyalainnya dulu. Ada berapa lampunya Om? Udah nyala? Nah. Jumlahnya berapa Om? Banyak di sini setiap 2 meter tak kasih. Oh, Iya. setiap 2 meter dikasih lampu. Iya, ada eksperimen. Jadi Itu untuk malam hari aja? untuk malam hari, untuk membuktikan bagaimana Pak kalau saya kurang sinar matahari. Nah, bisa ditambah lampu hidroponik. Dan ini buktinya ya, ini nggak main-main ini. Maksudnya nggak omong kosong. Jadi nggak hanya ngomong doang, artinya ada buktinya. Ini jenis Heliodor. Dan Heliodor ini salah satu anggur yang sangat mudah berbuah. Ayo Kalau di Buah Naga juga pakai itu Pak? pakai lampu hidroponik. Oh, Untuk para pemirsa yang kurang cahaya matahari, mungkin dari pagi sampai sore hanya mendapatkan 1 jam atau 2 jam matahari, malam harinya bisa diantisipasi dengan menggunakan lampu hidroponik ya, lampu hidroponik dan pembias. Ini akan saya buka lampu hidroponiknya. Belinya bisa di online, ya, lampu hidroponik. Nah seperti ini bentuknya. Harganya berapa Om? Ini harganya kalau nggak salah 18.000. Satu itu ya? Ya murah ya. Kalau ini harganya berapa? Ini harganya 33.000. Ini lampu ya Om? Lampu. Mirip Nah, langsung. Oh iya. ini dua ya? Ada beda? Iya. Bolam sama Bulam sama ini. Nah, yang ini lampunya, lampu hidroponik sebagai pengganti matahari. Ini pembiasnya, membiaskan lampu hidroponik. Jadi menjadi refleksi ya? Memperlebar, memperluas jarak jangkauan dan sebagainya. Ini udah satu paket atau beda-beda Om? Kalau Beda, belinya beda-beda. Dia belinya Ngomong ya, satu-satu. beli ini, Iya, beli ini. betul. berarti ini tadi berapa? 18? 18 ribuan sampai 30 ribuan. Kalau ini 33.000 sampai 40.000. Banyak harga ya, tidak terpaku ini. Jadi Harganya juga beda-beda. harganya beda-beda. Boleh dites ya. Ini pun tidak wajib para pemirsa. Hanya kalau memang Anda ingin anggurnya mungkin lebih bagus atau membuktikan benar gak ini dengan lampu hidroponik pertumbuhan lebih bagus, silahkan. Kalau masalah benar dan salah tergantung pribadi masing-masing. Mau nanam apa, mau pakai atau enggak, tergantung pribadi masing-masing. Sharing aja pengalaman Iya, kita berbagi. saya tidak pernah bilang wajib menggunakan, tidak ada. Mau menggunakan ini, menggunakan itu dan sebagainya, harus stok lokal, harus stok impor, harus anggur ini, harus anggur itu, tidak. Cuma saya mencontohkan apa yang saya lakukan tiap hari supaya para pemirsa kesalahan yang saya alami tidak terbawa oleh tidak menjadi kesalahan Anda. Cukup saya aja yang banyak melakukan kesalahan terus tidak saya tularkan kesalahan itu, tapi hasil yang saya dapat yang saya tularkan. Om itu ada fruit cover ya, pembungkus Buah. buah. Ini Kayak kecuali kelambu gitu. iya menghindari jamur ya. Jamur. Terus kalau di luar, mohon maaf nih, kalau di luar pas matang biasanya ada kelelawar. Dia menghindari kelelawar. Iya. Lawan dasir. Enggak, kelelawar beneran. Dan yang ini contoh yang tidak berhasil para pemirsa ya. Ini pas dia buahnya udah ada di beri, dia diserang jamur embun tepung. Karena dia Kena jamur, daunnya kena jamur. Jamur bisa. Enggak, masa waktu itu belum saya bungkus. Jadi hasilnya enggak bagus. Telat bungkus. Ya hasilnya kurang menarik. Ntar saya carikan contoh. Hasilnya enggak maksimal. Lalat buah ada Om? Enggak ada. Aman. Kalau anggur insya Allah aman lalat buah ya. Nah, dia enggak bagus, dia banyak yang pecah buahnya. Kenapa nih? Bisa dibahas Om? Iya, karena dia waktu dia pembuahan dia sakit. Dia daunnya kena embun tepung. Makanya para pemirsa usahakan kalau pembuahan dikala dia benar-benar fit. Dikala dia kelihatan nggak sehat, artinya daun ini ada jamurnya, jangan dibuahkan dulu, harus sabar, disembuhkan dulu dari sakit. Karena kalau pas sakit kita buahkan,
hasil buahnya tidak maksimal, sebagian pecah. Bukan karena kurang kalsium, karena udah saya kasih kalsium sebelumnya, tapi karena sakit pohonnya. Nah itu kita. Embun tepung apa tipsnya? Kalau embun tepung yang paling bagus saat ini kalau saya pribadi Ridomil Gold, kecuali Ridomil Gold itu nggak berbahaya, mungkin gosong buah, tanaman, daun maksudnya nggak gosong, dia langsung sembuh, langsung. Semprot. Iya, Mama nih kan bisa dilihat jamur embun tepung itu malam hari kita senterin. Kita pakai lampu itu dia kelihatan banget. Kalau siang nggak begitu kelihatan ya. Tapi kalau malam dia kelihatan ada jamur embun tepungnya. Nah itu kita semprot hari ini, besok kita lihat udah nggak ada. Berarti nggak perlu digundulin. Oh nggak usah. Kalau yang masih muda jangan. Kalau yang udah tua-tua boleh digundulin. Kalau mengantisipasi jamur tepung apa? Antisipasinya Udah terinfeksi. oke. Sekarang antisipasi. Iya, untuk mengantisipasi artinya pencegahan ya. Seminggu sekali di kala musim hujan ya. Boleh menggunakan antrakol untuk pencegahan. Antrakol dengan dosis setengah sendok 5 liter air boleh. Karena kalau terlalu tinggi dosisnya bahaya buat tanaman sendiri. Kalau untuk penyembuhan Nativo boleh, Ridomil Gold boleh, Amistarto boleh. Tapi kalau saya pribadi menggunakan Ridomil Gold. Semprot itu baiknya pagi atau sore? Atau Kalau untuk jamur sebaiknya kalau bisa jangan sore ya. Tuh. Kalau insektisida sore karena biasanya binatang-binatang serangga itu malam hari nyerangnya, ulet, belalang tuh makan malam hari. Kalau untuk jamur sebaiknya siang hari. Tapi jangan diterik matahari atau gosong daunnya ya. Pokoknya kita atur lah redup begini banyak di bawah jam 10 gitu. Kalau bisa pagi kalau jamur ya. Kalau sore hari kurang ini khasiatnya kurang. rekomendasinya Pagi rekomendasi begitu kena siang karena sebenarnya jamur ini obatnya jamur juga, jamur embun tepung kita kasih Ridomil Gold, mungkin Ridomil Gold jamur juga, jadi anti jamur, ketemu jamur jadi menjadi anti jamur mati, betul. Iya. dimasukin ke tubuh manusia sama tuh. Vaksin. Ya, ini banana nih, para pemirsa, ini banana percobaan pembuahan pertama. Belum pernah buah berarti Om. Belum, nah ini kelihatan pada bunga seneng nih saya ini. Mantap. Nah, ini banyak bunga. Masih kecil-kecil belum dilihat ya, belum bisa dilihat. Di sini, nah ini selamat datang Pak. Selamat. Ini jenis double skipping. Ya, ini mudah buah juga. Ya ini tidak dibuahkan dia keluar buah. Ini sebentar lagi akan saya buahkan. Double skipping. Jadi yang saya ceritakan tadi yang mudah-mudah berbuah. Jupiter, Trans, Harold ya. Ara 15, terus Quasela, ini double shipping ya, recommended. Sama ini Julian ini recommended juga, Julian. Cuma yang perlu diingat, di saat dia sakit, tolong jangan dibuahkan. Ya, dikala dia kena jamur, hentikan dulu jamurnya, ya, sembuhkan dulu jamurnya, sehat baru dibuahkan. Nah ini contoh jenis Dickson. Dickson juga mudah buah. Ini Dickson mudah buah, gampang nih, dan lumayan buahnya gede-gede berinya. Ini tidak dibuahkan keluar buah. Nah ini 1 minggu lagi akan saya buahkan. Nah ini contoh buahnya. Nanti akan menjadi merah separuh ya. Dickson identik dengan agak kemerahan terus ujungnya hijau. Jadi buahnya cantik. Tengah sini nanti merah, ujungnya hijau. Dickson. Nah Dickson ini recommended juga untuk dikembangkan. Ya. Itu Dickson itu. Dickson. Kayak belimbing bulu ya? Iya. Nah Belimbing bulu. ini yang paling sakti. Ya. Ini paling sakti. Ini tanpa perlakuan apapun tiba-tiba keluar bunga. Ini jenisnya Heliodor. Nah, Tapi dipangkas ya? Enggak. Enggak. Nih, tiba-tiba keluar bunga. Ini batangnya masih kecil banget dan masih hijau ya. Tapi ini nggak tahu ini akan saya buahkan atau tidak. Kita lihat nanti kalau dia kelihatannya beban, artinya ya ini bunganya nih. Ini tunas air ya, tunas air. Pakai tunas air. Tunas air, bukan keluar bunga. Ada enggak dipangkas? Tidak dipangkas. Berarti ini banget ya. Iya. Cakep. Tidak dipangkas. Ya, ini keluar bunga, cakep. Ini Heliodor, ini perlu untuk dikembangkan, perlu dimiliki. Warnanya apa Om? Ini warnanya Heliodor saya belum tahu karena saya baru nanam ini. Oh hijau, besar nggak buahnya mas? Besar. Sama Tran gede mana? Gedean Tran. Kalau Gedean yang Tran. termasuk bisnis. Ini ada bijinya nggak? Kemarin nggak ada bijinya. Ada bijinya. Ada bijinya. Oh ya wes, paling nggak para pemirsa tahu ya kalau ini Heliodor recommended untuk dikembangkan. Terus ada jenis baru lagi ya yang kita kasih namanya antik.
Ini jenis Valentine, ya. Valentine, anakannya induknya udah mati karena overdosis. Ini anakannya udah mulai gemuk. Valentine itu buahnya hijau kayak kapsul tanpa biji, manis. Ya, tidak ada yang punya, sama kayak New Saint Muscat. Nanti varian Valentine ini saya sendiri yang ngasih nama. Nah ini keluar beri. Kita kalau disoteng berinya nggak ada isinya. Kelihatan. Nggak tahu ini jenis. Kalau dari daunnya udah saya banding-banding, daunnya nggak ada yang nyamain ya. Ini jenis daunnya nih. Nah, boleh di ini. Barangkali ada para pemirsa yang punya anggur seperti saya. Ini berinya nih kelihatan kalau nggak ada bijinya di dalamnya. Dia mulus, bening. Ini apa ya? Istilahnya keluar bunga yang tidak diharapkan. Kita biarkan. Iya, ini gampang. Jadi kalau ke depan nanti ada anggur Valentine ya dari saya tuh pasti. Untuk saat ini belum dijual karena belum runing, belum potong pembuahan. Nanti kalau potong pembuahan terus kita bibitkan. Nah ini bibit saya nih para pemirsa bisa dilihat. Oke, ini satu lagi trik untuk beli bibit ya. Jangan tergiur harga murah di online. Beli bibit anggur yang pasti, yang punya YouTube, yang punya kebun, yang sering tampil, artinya menampilkan bibitnya. Ya. Yang bisa di WA, yang bisa di video call ya. Kalau tempat saya tidak ini karena banyak para pecinta anggur tertipu beli online, belinya anggur merah, anggur hijau, kan harganya 10.000, 20.000, tapi begitu ditanam buahnya tidak seperti yang diharapkan. Rasanya pasti asam karena yang dikirim adalah anggur lokal. Kalau anggur impor ada ciri-cirinya, kalau tidak on road dia ada batang lokal sama batang impor. Iya, sambungannya. Terus untuk daun perlu diperhatikan, untuk pohon anggur impor rata-rata daunnya pecah. Ya, seperti ini kecuali Jupiter sama apa itu saya lupa ya. Pasti daunnya menjari ya. Seperti ini. Terus minimal kalau beli bibit anggur impor daunnya di atas 5 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ini udah bagus. 10 daun artinya akarnya udah kuat. Tapi kalau daunnya baru 1 2 3 4 5 biasanya akarnya belum ada. Ya, pemirsa komplain, Pak, saya beli bibit anggur dikirimnya kecil, belum ada akarnya. Tolong kalau bibit anggur yang pasti-pasti ada, yang menampilkan nomor WA, dia punya kebun, dia punya channel gitu ya, yang di syuting banyak channel dan sebagainya. Saya tidak mensponsorkan ya, ini untuk menghindari penipuan penjualan bibit anggur impor yang dikirim adalah lokal. Lokal itu artinya yang kecut ya, yang enggak seperti yang diinginkan. Isabella Red Master itu yang banyak beredar. Jadi kalau memang pengen belajar anggur, mulai dari perawatan, pembuahan, terus pembibitan dan sebagainya, bisa datang ke Kebun Anggur Impor Jakarta di Jalan MKV 1, Gang Film Laras Salon, RT 02 RW 04, Bapak Suprianto Marinir yang murah senyum dan ramah lingkungan. Atau di WA saya 087 888 700 600 ada di deskripsi atau di layar sebelah pojok sini ya nanti Mas ya. Oke, hanya itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang kurang cocok, tapi insya Allah saya tidak mendiskreditkan siapapun. Ini dengan niatan baik kita menganggurkan seluruh Indonesia. Tuh, kita kembang biakan anggur, suatu saat swasembada anggur lah. Tentunya kita nggak butuh lagi anggur dari luar negeri dan tentunya semua bisa menikmati dengan harga yang murah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.